Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya Rusli, YouTuber Jambul Prambanan Anda yang ada di Malaysia, guys. Dan di sini saya mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa buat Anda semuanya. Semoga puasa kita di bulan suci Ramadan ini baik-baik saja dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan puasanya tetap penuh, guys. Semangat, tidak ada yang bolong-bolong, nggak ada yang puasa bohong. Sahur tidur aja sepanjang hari itu. Jadi jangan begitu, nanti puasanya jadi makruh, guys. Oke. Jadi saya yakin yang menonton di sini puasanya semuanya terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga di bulan suci Ramadan ini apa itu ya namanya? Kita bisa memperbaiki diri kita bisa kembali ke rumah keluarga kita. Lebaran. Kalau saya tidak pulang, guys. Oke, lepas tu apa ya lagi? Yalah, kalau mudik itu semoga selamat pergi dan pulang, guys. Pergi dan pulang, guys. Amin. Oke, terima kasih kepada Anda yang terus hadir di channel ini, memberikan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih juga karena Anda terus memberikan video terbaik kepada saya untuk menambahkan pengetahuan saya tentang Indonesia. Dan saya terus diwakili seluruh rakyat Malaysia ingin mengucapkan salam persaudaraan buat Anda yang sedang menonton di Indonesia atau di mana Anda berada. Semoga kita tetap kompak dan saling mendoakan dalam hal-hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta damai. Oke, di video kali ini saya akan mereaksi satu video saya baca di email, guys. Dibilang di sini adalah Abang Rusdi tidak sempurna rasanya tahun 2023 kalau Abang Rusdi tidak mereaksi video ini. Jadi saya jadi penasaran sesuai dengan judulnya daripada channel Angka dan Data Channel tentang 10 hal yang akan terjadi di Indonesia di tahun 2023. Saya juga jadi penasaran, guys. Kan sekarang sudah bulan 4 April. Jadi adakah yang dinyatakan di video ini adalah sudah berlaku ataupun bagaimana, guys? Jadi ayo kita sama-sama saksikan videonya. Dan kiraan 3, 2, 1 jom. Wow, musiknya merinding. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Halo, hai sahabat Rusli. 2023 yang akan mendatang digambarkan oleh banyak orang sebagai tahun yang penuh kegelapan. Kegelapan. Bahkan tahun menuju kehancuran. Tahun paling merinding ya. Di tahun baru yang akan datang ini tentunya akan banyak hal yang akan terjadi. Baik yang masih misteri maupun yang pasti akan terjadi. Apa, guys? Sahabat Angka dan Data, sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tahun 2023 yang digambarkan sebagai tahun yang gelap gulita ini. Bersiaplah, inilah 10 hal yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Di Indonesia, sebelum guys. Lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Subscribe, guys. Tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Siap. 1. Resesi ekonomi global 2023. Resesi itu apa? Di awal penurunan tahun ya, penurunan. 2023, Indonesia bahkan dunia akan disambut dengan ancaman resesi ekonomi global. Resesi ekonomi adalah kondisi di mana ekonomi negara-negara memburuk akibat penurunan produk domestik bruto, peningkatan pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif. Di tahun 2023 ini, Presiden Joko Widodo telah memprediksi bahwa akan menjadi tahun yang gelap bagi bangsa Indonesia karena pengaruh krisis ekonomi, krisis pangan, hingga krisis energi. Pangan itu Hal apa? ini terjadi akibat dampak resesi ekonomi global. Bahkan Presiden Joko Widodo menyebut gejala dari resesi ekonomi global ini mulai terlihat dengan data yang ada, di mana 19.600 orang setiap harinya di dunia mati kelaparan akibat krisis pangan. Mati Data kelaparan, ini membuktikan guys. bahwa dunia gelap di tahun 2023 itu sungguh nyata dan Allahu akan Akbar. segera terjadi. 2. ASEAN Tourism Forum 2023. ASEAN Tourism Forum 2023. Di tengah resesi ekonomi global yang terjadi, Indonesia akan menjadi tuan rumah dari ASEAN Tourism Forum 2023. Indonesia tuan rumah ASEAN lagi. Tourism Forum merupakan kerjasama negara-negara ASEAN untuk mengembangkan pariwisata serta mempromosikan wilayah ASEAN sebagai salah satu tujuan wisata dunia. Kegiatan ini akan berlangsung di Indonesia pada Januari 2023
dengan Provinsi Januari. Oh, Daerah sudah. Istimewa Yogyakarta sebagai tuan rumah. Sudah guys. Kegiatan ini juga menjadi daya dorong ekstra bagi Candi Indonesia Borobudur untuk membangkitkan pariwisata tanah air. saya pernah ke sana. Meski di tengah resesi ekonomi global yang melanda, namun pemerintah terus berupaya agar pariwisata Indonesia tetap bangkit dan pulih Komodo. di tahun 2023 ini. Komodo ke Kodomo? Kodomo. 3. Komodo. Situasi pandemi 2023. Situasi pandemi 2023. Situasi pandemi membuat Ada lagi. aktivitas dan perekonomian Indonesia menjadi lumpuh. Sejak 2 Maret 2020 hingga 13 Oktober 2022, terdapat 6,45 juta kasus corona di Indonesia. Namun, di balik mengerikannya situasi pandemi ini ada kabar menggembirakan. Saat ini, jumlah kasus aktif di Indonesia tersisa 17.123 kasus dan terus mengalami penurunan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, yang juga adalah Wakil Ketua Komite Penanganan Kasus Corona di Indonesia mengatakan bahwa pada Februari 2023, sangat ada kemungkinan Indonesia lepas dari status pandemi dengan catatan tak ada lagi varian baru yang muncul. Hal ini didukung oleh penurunan kasus yang terjadi dan penanganan Indonesia termasuk yang paling baik di antara negara lain. Keren banget. Semoga di tahun 2023 harapan Indonesia bisa lepas dari pandemi terwujud. Amin. Sudah tidak pakai masker lagi. 4. Gitu. Gerhana Matahari Total 2023. Gerhana matahari total. Pada tanggal 20 April 2023, fenomena gerhana matahari total akan terjadi. Hal ini membuat Indonesia akan mengalami kegelapan dalam beberapa menit dengan durasi terlama terjadi di Pulau Timor NTT selama 1 menit 14 detik. Fenomena gerhana matahari total 2023 ini juga menjadi unik karena terjadi bertepatan di hari peringatan Seabad Astronomi Modern Indonesia. 5. SEA Games 2023. Kamboja SEA Games. Usai dilanda gerhana matahari total di awal Mei 2023, Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara atau SEA Games digelar. SEA Games 2023 ini akan diselenggarakan tanggal 5-17 Mei dengan Kamboja sebagai tuan rumah. Pada bulan ini Indonesia akan mengutus sejumlah atlet terbaiknya untuk bertanding dan mengharumkan nama bangsa di berbagai cabang olahraga. Meski di tengah situasi perekonomian yang melemah akibat resesi ekonomi global, namun masyarakat Indonesia berharap agar para atlet Indonesia tetap memberikan yang terbaik dengan penuh semangat di bidang olahraga. 6. FIFA World Cup U20 tahun 2023. Oh, ini yang batal nih guys. Usai mengikuti SEA Games 2023, bangsa Indonesia akan menjadi tuan rumah salah satu event olahraga besar di dunia, yaitu FIFA World Cup U20. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yaitu Zainuddin Amali, mengungkapkan bahwa Indonesia sudah sangat siap untuk menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia Sepak Bola U20 yang akan digelar di 6 stadion utama Indonesia tanggal 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Keenam stadion utama itu terletak di 6 kota, yaitu Jakarta, Palembang, Bandung, Solo, Surabaya, dan Gianyar, Bali. Kita doakan semoga Indonesia bisa sukses menjadi tuan rumah dan event ini berjalan dengan aman dan lancar. Amin. Sebentar ya guys. Nah, ternyata di video ini ada menyatakan yang Indonesia akan menjadi tuan rumah guys. Tapi apa yang terjadi saat ini, FIFA Under 20 Piala Dunia guys 2023 dicoret oleh FIFA. Dan Indonesia tidak menjadi tuan rumah karena bantahan Indonesia dan juga bangsa Indonesia terhadap penyertaan Israel di Under 20 FIFA ini guys. Jadi menurut saya yang sejauh ini yang saya nonton, yang saya familiar itu yang ini FIFA guys. Yang lain-lain saya belum familiar lagi. Bahkan ini adalah ilmu baru menurut saya. Cuma yang sebelum ini sudah berlalu, yaitu Asian Tourism Global, di mana berlaku di Indonesia guys, di Yogyakarta gitu. Saya pernah datang ke Yogyakarta, memang keren guys. Dia punya wisata alamnya itu keren banget. Saya pergi ke Taman Gunung Merapi, saya ke alun-alun, saya ke Taman Tritis, saya ke Bukit Bintang. Di Jogja juga saya pergi Candi Borobudur, Candi Prambanan,
banyak tempat-tempat yang unik-unik dan wisata-wisata yang saya pergi di Indonesia, dan memang keren-keren yang di Jogja guys. Makanannya itu yang paling saya nggak bisa move on sampai sekarang, karena pedasnya itu bikin hancur mulut, bikin wah, merosakkan mulut saya. Ada itu adalah oseng mercun. Pedasnya itu pedas banget, dan saya tidak mau makan lagi oseng mercun. Tapi kalau gudeg, gudeg itu saya suka makan gudeg dengan kopi jos. Itu keren banget. Jadi kita lanjut guys. 7. World Beach Games 2023. World Beach Game. Meski di tengah resesi ekonomi global yang terjadi, semangat Indonesia di dunia olahraga tidaklah pudar. Selain menjadi tuan rumah FIFA World Cup U20 tahun 2023, Indonesia juga sudah siap menjadi tuan rumah World Beach Games 2023. Wah, World tuan rumah Beach lagi. Games 2023 ini akan digelar di Provinsi Bali dari tanggal 5 Agustus sampai 12 Agustus Di Bali 2023. ya, di Bali. Sebanyak 13 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, diantaranya surfing, voli pantai, dan tenis pantai. Semoga berjalan dengan baik dan semoga para atlet Indonesia bisa menjadi juaranya. Amin. Di Bali guys, keren banget. 8. Piala Dunia Bola Basket 2023. Juga di Indonesia ya. FIBA Basketball World Cup atau Piala Dunia Bola Basket 2023 akan digelar tanggal 25 Agustus sampai 10 September 2023. Untuk pertama kali dalam sejarah, Piala Dunia Bola Basket ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Indonesia, Filipina, dan Jepang. Wah. Dan untuk pertama kalinya juga dalam sejarah Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Bola Basket. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi untuk Olimpiade 2024. Indonesia Selamat ya buat Indonesia. tuan rumah lagi Indonesia guys. 9. Indonesia miliki tetangga baru. Wah, ada tetangga baru guys. Siapa tetangga baru? Usai Vanuatu. melakukan referendum tanggal 15 Juni 2019, Siapa ini? masyarakat Pulau Bougainville akhirnya sepakat untuk memisahkan diri dari negara Papua Nugini menjadi negara yang merdeka. Oh. Hal ini berdasarkan hasil suara di mana sebanyak 98,1% menyatakan diri untuk memisahkan diri dari negara Papua Nugini. Di tahun 2023, 4 tahun usai referendum kemerdekaan, Bougainville akan memulai transisi mereka menjadi negara penuh hingga sepenuhnya merdeka di tahun 2027. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki negara tetangga yang baru. Proses transisi menuju kemerdekaan penuh ini diperkirakan akan dimulai sekitar November 2023, di bulan yang sama saat referendum kemerdekaan Bougainville dilakukan pada 2019. Oh, Bougainville, tetangga baru Indonesia Bougainville. Pertama kali dengar. 10. Tahun politik. Tahun politik. Tahun 2023 juga menjadi awal tahun politik bagi Indonesia yang akan berpuncak pada tahun 2024. Di tahun 2023 ini, hampir semua partai sudah mulai mengusung para kandidat terbaik mereka untuk menjadi presiden yang baru. Semarak tahun politik dalam kampanye di 2023 diperkirakan akan semakin terasa pada akhir tahun 2023, di mana pemilihan umum presiden Indonesia akan digelar pada Februari 2024. Kita doakan semoga presiden yang terpilih memiliki semangat integritas yang tinggi, merakyat, serta mampu membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju, adil, dan sejahtera. Amin. Sahabat Angkatan Data, itulah 10 hal yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Ternyata tahun 2023 seperti yang digambarkan oleh banyak orang sebagai tahun yang penuh kegelapan, tidak sepenuhnya gelap. Di balik kegelapan yang akan terjadi masih banyak harapan dan kabar gembira yang akan terjadi di Indonesia. Kita doakan semoga tahun 2023 bangsa Indonesia senantiasa diberkahi, dilindungi, dan semakin bersatu. Amin. Sekian dan terima kasih. Halo, hai. Terima kasih pada Anda yang mengirimkan video ini kepada saya. Menurut saya, gelap itu enggak. Yang gelapnya itu, saya kurang tahu sama ada itu bisa digelar sebagai gelap atau tidak ya. Seperti yang terjadi di mana Piala Dunia tidak lagi terjadi di Indonesia, yaitu di Piala Dunia U20. Adakah itu hari pengalaman yang gelap bagi Indonesia? Tapi rata-rata apa yang saya lihat di sini, Indonesia itu menjadi tuan rumah di tahun 2003. Banyak sekali ajang-ajang internasional, ajang bergensi begitu. Indonesia tuh sering menjadi tuan rumah. Sebenarnya ini satu keberuntungan buat Indonesia karena akan banyak orang datang ke Indonesia, akan ada banyak media,
meliput tentang Indonesia, dan itu sekaligus akan mempromosikan apa sebenarnya yang unik-unik yang ada di Indonesia, sehingga mereka bisa datang berwisata dan juga membantu mensupport ekonomi yang ada di Indonesia. Saya juga jadi penasaran guys untuk tahun 2024 nanti, Februari 2024, siapakah yang bakal menjadi presiden baru Indonesia yang menggantikan Presiden Jokowi. Saya jadi penasaran banget guys. Jadi kepada Anda yang menonton di sini, kalau Anda tidak keberatan, mungkin Anda bisa tuliskan di ruang komentar calon-calon menurut Anda pantas menjadi presiden Indonesia seterusnya guys, dan kenapa Anda memilih nama tersebut. Jadi mungkin Anda dituliskan di ruang komentar. Jadi sukses selalu buat Indonesia. Saya mendoakan yang terbaik buat Indonesia, dan insya Allah Indonesia pasti sukses menjadi negara maju dan menjadi negara yang dilindungi oleh Allah SWT guys. Amin. Sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.